Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita yang sangat memilukan dan menyedihkan. 30 November 2024, seorang anak 14 tahun tega membunuh ayah, neneknya, dan berupaya untuk membunuh ibunya. Kenapa ini bisa terjadi? Secara akal sehat gak mungkin seorang anak tega membunuh orang tuanya. Namun setelah kita mencari beberapa informasi, ternyata ini semua terjadi pasti karena sebabnya. Dan kenapa anak ini berani membunuh orang tuanya? Ternyata beberapa informasi menyampaikan bahwa seringkali anak ini berada dalam tekanan dan paksaan orang tua untuk terus belajar. Orang tuanya berambisi, memaksakan keinginannya kepada anak agar anak berprestasi di sekolah, di tempat les, atau di mana tempat dia belajar. Ayah bunda, ingatlah, anak kita ini adalah manusia yang punya perasaan. Berbeda sekali dengan robot yang tak punya perasaan. Anak butuh masanya bermain. Anak-anak butuh masanya bahagia di masa kanak-kanak mereka. Oleh karena itu, ada hal yang harus kita lakukan agar anak kita tumbuh kembang menjadi anak yang baik, soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di mata manusia, yang kelak ke depan akan menjadi anak yang betul-betul berguna untuk dirinya, keluarganya, untuk nusa dan bangsa. Yang pertama, berikan tauladan, berikan contoh yang baik dari kita sebagai orang tua. Anak itu akan melihat bagaimana ucapan kita, bagaimana perilaku kita. Kalau kebiasaan kita sehari-hari membentak, bicara kasar, memaki, mencaci, maka begitulah anak kita ke depan. Maka berilah suri tauladan dengan kata-kata yang baik, perilaku yang baik. Yang kedua, bangun hubungan yang dekat dengan anak. Luangkan waktu dan 24 jam yang kita miliki ini, beberapa menit untuk anak. Ayo ngobrol dengan anak. Bermain dengan anak itu ibadah, wahai ayah bunda. Ngajak jajan anak itu ibadah, wahai ayah bunda. Ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya ngaji saja, ngobrol, kita peluk anak kita itu juga ibadah. Maka bangun hubungan yang dekat dengan anak kita, supaya anak kita itu betul-betul mau curhat kepada kita apa yang dia keluhkan, apa yang dia inginkan. Yang ketiga, ajarkan nilai-nilai agama secara bertahap. Ini sangat penting. Belajar di sekolah penting, pelajaran-pelajaran umum penting, namun pelajaran agama ini sungguh sangat penting. Ajarkan kepada anak kita, terutama kenalkan kepada anak-anak kita bagaimana cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan sholat, ajarkan ngaji Quran, dan ajarkan akhlak yang baik. Yang keempat, didik anak kita dengan lemah lembut. Kita ingin diperlakukan oleh pasangan kita dengan baik. Kita ingin diperlakukan oleh orang lain dengan baik. Kita ingin orang lain berbicara dengan sopan kepada kita. Begitu juga anak kita. Anak kita ingin sekali telinganya mendengar suara orang tuanya itu dengan baik. Ingin sekali melihat wajah orang tuanya tersenyum. Ingin juga melihat orang tuanya berperilaku yang membahagiakan anak-anak. Maka didiklah dengan lembut. Dekati mereka dengan cinta. Dekati mereka dengan hati. Jangan ambisi untuk meluapkan keinginan kita kepada anak kita. Keinginan kita belum tentu cocok untuk anak-anak kita. Yang kelima, berikan apresiasi, pujian yang tulus ikhlas, bukan mengada-ada, tapi justru ini untuk membuktikan, memberikan motivasi bahwa anak kita adalah anak yang insya Allah akan tumbuh menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti, anak yang berbuat kebaikan untuk semuanya. Yang keenam, doakan dengan tulus, doakan dengan intensif, doakan terus menerus. Jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita berhenti untuk mendoakan anak-anak kita. Ingatlah, ad-du'a usillatul mu'minin, doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Insya Allah, ud'uni astajib lakum. Allah menyatakan, berdoalah kepadaku,
aku akan kabulkan. Dan yang ketujuh, libatkan anak-anak kita dalam hal yang positif. Libatkan anak-anak kita dalam kegiatan yang baik. Ayo, kalau kita sedang bekerja, ayo boleh anak kita diperlihatkan pekerjaan kita. Jangan sampai anak mau membantu, kita larang dengan keras. Kalau ibu sedang memasak, walaupun anak kita mau membantu belum bisa memasaknya, gak apa-apa. Satu saat mereka akan bisa. Mungkin mereka belum sempurna, tapi satu saat mereka akan mampu melakukannya. Ayah bunda, jangan biarkan anak-anak kita menjadi anak yang dendam kepada orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Jadikan anak-anak kita, bismillah, dengan izin Allah, menjadi anak-anak yang saleh dunia dan akhirat. Ya Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Amin ya rabbal alamin.